Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mohon KM untuk memimpin doa. Silakan, Rosita. Sikap sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Sikap berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sekretaris Durfitri, Sekarang hadir Julti sakit, Julpi sakit dan Najma sakit, ya, Sikul sakit, ya. Habibah sakit, Dafa izin. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini sakit segera sembuh, cepat sembuh, dan bisa bergabung kembali ke kelas ini ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba tolong untuk dipersiapkan terlebih dahulu peralatannya, alat tulisnya, kemudian pakaiannya apakah sudah rapi atau belum. Diperiksa lagi pakaiannya, cek temannya yang masih dasinya ada di atas, di pundak, kemudian rambutnya masih acak-acakan, coba diperiksa dulu. Yang perempuan yang jilbabnya masih keluar rambutnya. Nah, yang tidak pakai dalaman kerudung ada banyak ya semuanya ya. Nah, yang penting kalian terlihat rapi gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus selalu bersyukur ya. Karena alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita bisa memulai aktivitas, kita bisa memulai pembelajaran pada hari ini dengan keadaan yang sehat semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, dari pertemuan atau pembelajaran hari ini, kalian akan mampu memberikan contoh permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi dengan tepat. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dari hasil pengamatan terhadap permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu memformulasikan cara untuk mengatasi permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi dengan tepat. Dan keempat, peserta didik mampu menuangkan hasil laporannya ke dalam poster digital yang dibuat dalam aplikasi Canva gitu ya, dengan rasa percaya diri. Dan yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikannya dengan tepat dan penuh rasa percaya diri. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ada 5 poin ya. Bisa kalian lihat ada 1 sampai 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi gitu. Quote of the day, supaya kalian termotivasi. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Ini kata Imam Syafi'i. Berarti ada yang masih ingat materi pelajaran sebelumnya. Siapa? Angkat tangan. Silakan, Indah. Kemarin kita belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi, Pak. Kemarin belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi. Ada apa saja globalisasinya? Ada yang tahu? Silakan, Francisca. Ada globalisasi ekonomi, Oke. budaya, Oke. politik, informasi komunikasi, dan pendidikan. Oke, tepat sekali ya. Berarti tadi sudah disampaikan oleh Indah dan Francisca bahwa kemarin itu kita belajar bentuk-bentuk globalisasi di berbagai bidang. Hari ini kita cari tahu masalah apa sih yang muncul akibat dari globalisasi di berbagai bidang itu. Ruang lingkup kegiatan kita hari ini nih, ada beberapa kegiatan. Secara garis besar Bapak akan sampaikan. Yang pertama, kita akan tentunya membahas materi terlebih dahulu. Nanti Bapak akan minta dari kalian untuk membacakan materi. Materinya ini sudah Bapak siapkan. Kalian tinggal baca, tinggal telusuri, tinggal elaborasi informasinya. Kemudian kalian membuat project berupa poster ya.
Posternya nanti kalian buat dalam aplikasi Canva. Nah, Bapak lihat kalian sudah mempersiapkan beberapa alatnya, laptop dan sebagainya. Ini menjadi dukungan gitu ya untuk pelajaran kita hari ini, membuat desain poster Canva. Dan terakhir, setelah posternya jadi, kalian mempresentasikan dengan metode window shopping. Jadi kalian itu ibarat ada penjual, ada pembeli, ada yang jaga stand, ada yang muter-muter ke stand-stand orang lain, gitu ya. Jadi ada yang jaga tokonya, kemudian menjelaskan, mempromokan, ada yang mencoba nanya, ini materinya apa sih? Nah, nanti kita bermain berkaitan dengan metode window shopping. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, di antara kalian ada nggak yang pernah merasakan masalah karena globalisasi? Saya Pak, Silahkan Anissa. aku ngerasa apa ya? Misalkan mengenai kerusakan lingkungan tuh kayak contohnya kerusakan pencemaran Air, oke. terus ada isu global warming, Oke. sama musim kemarau dan musim penghujan tuh makin ekstrim. Oke, gara-gara isu masalah globalisasi ya gitu ya. Oke, aplaus untuk Anissa. Nah, tadi selanjutnya berkaitan dengan masalah yang kedua, yaitu budaya populer. Siapa yang berani untuk menyampaikan atau membaca materi budaya populer? Silakan. Iya, Tika, silakan. Budaya populer, ciri-ciri budaya populer yaitu adanya tren publik, mudah diingat dan dipahami, mudah diadaptasi dan diterima masyarakat, bersifat mengandung unsur Profit. Nah, terima kasih, aplaus untuk Tika ya. Nah, ini adalah salah satu pengertian atau ciri dari budaya populer. Kalian harus konsentrasi, ikuti perintah Bapak. Tadi apa instruksinya? Apabila dengar kata tepuk satu, tepuk. Tepuk dua, dua. Nah, itu contoh yang salah. Paham ya? Oke, kalau nanti ini akan Bapak mulai, tidak ada pembatalan lagi. Baru kalian harus konsen. Mulai. Satu. Nah, itu susah. Oke, oke deh. Itu contoh ya. Itu contoh. Konsentrasi. Dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Oke, siapa tadi? Ada Ama Hidayat ya? Ada Bapak Hidayat. Kira sudah cukup untuk ice breakingnya karena 12+4 hampir semuanya konsentrasi gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke tugas dan inti dari pertemuan kali ini harus ada ice breaking dulu. Jadi ya. Apa sih? Nah, sekarang Bapak bagikan kelompok. Tugasnya kalian itu harus membuat project. Pengerjaan project dibagi menjadi 4 kelompok secara acak. Dan tema setiap kelompoknya itu beda-beda dengan rincian temanya. Nanti ada tema neokolonialisme. Yang ada lagi kerusakan lingkungan, ada lagi budaya populer dan ada lagi konsumerisme. Nah, ini akan Bapak bagikan format LKPD-nya. Nanti setiap kelompok akan menuliskan laporan dari apa yang sudah didiskusikan, dielaborasikan ke dalam lembar kelompok ini. Nah, ini rubriknya. Kalian juga harus cari minimal itu ada 2 masalah. 2 masalah dalam satu tema. Dari 2 masalah itu kamu harus cari solusinya. Dan untuk posternya itu harus ada gambar. Gambar-gambar yang oke lah. Gambar-gambar yang mendukung, yang relevan. Kemudian ada desain-desain yang menarik, warna, komposisi warna dan sebagainya juga jadi penilaian. Waktu pengerjaannya kapan? Sampai kapan Pak? Sampai 2 kali pertemuan maksimal. Jadi selama ini Bapak akan mulai membimbing kalian dalam proses pengerjaannya. Ya, kalau kalian ada yang bingung, silahkan tanya Bapak ini seperti apa. Silahkan Bapak nanti akan memberikan bimbingan, memberikan jawaban dan arahannya.
Kalau contoh permainan-permainan tradisional apa aja? Ada contohnya tuh ada coklat, terus ada emplek, terus ada gobak sodor. Kira-kira mengandung nilai apa sih permainan tradisional itu? Kebersamaan, terus kekompakan. Berarti menurut kelompok ini harus direvitalisasi berkaitan dengan permainan-permainan tradisional gitu ya, untuk mengatasi masalah budaya populer. Oke, makasih. Bagus. Nah, untuk kelompok kerusakan lingkungan, ini kan ada beberapa masalah. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan berkaitan dengan polusi ya. Nah, bagaimana sih menurut kelompok ini tentang cara mengatasi permasalahan polusi ini? Seperti apa? Solusinya, masyarakat dunia secara global harus aktif melakukan upaya pelestarian lingkungan, mulai dari langkah-langkah sederhana seperti pengelolaan sumber daya alam bersih, pembuangan limbah yang Oke, terima kasih, jawabannya luar biasa. Oke, terima kasih bagi yang sudah melaksanakan dan mendesain poster dan melakukan window shopping. Kita beri aplaus. Bapak ingin memberikan evaluasi sebentar berkaitan dengan apa yang sudah kalian lakukan. Dan yang pertama berkaitan dengan materinya. Materinya berkaitan dengan masalah yang muncul akibat globalisasi. Dan kalian sudah berhasil mencarikan solusi dan menentukan solusi, kemudian memformulasikan solusi-solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan kalian juga bisa menuangkan dan mendesain poster kemudian dijadikan sebuah karya, dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa gitu. Sekali lagi aplaus. Dan sebelum pembelajaran itu diselesaikan, hari ini pembelajaran diselesaikan, Bapak akan memberikan evaluasi sedikit. Nah, evaluasi di sini Bapak tampilkan dalam link Google Form yang sudah Bapak share melalui KM ya. Silahkan kamu mengisi Google Form tersebut. Bapak beri. Nah, ini sudah beberapa yang mengumpulkan, tinggal sedikit lagi. Nah, ini ada beberapa siswa yang nilainya di bawah KKM 77. Ada nilai siswa yang di bawah KKM 77. Jadi nanti bagi kamu yang nilainya di bawah 77, Bapak akan memberikan remedial. Dan bagi kamu yang nilainya sudah lebih dari 77, Bapak akan memberikan pengayaan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini ada apa saja sih? Atau materinya apa saja? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan. Ya, Rosita. Saya bisa menyimpulkan materi hari ini. Apa? Ya, silahkan. Menurut saya, masalah yang muncul akibat globalisasi antara lain adalah neokolonialisme, yaitu penjajahan gaya baru dengan contohnya upah buruh yang murah. Nah, jadi ada 4 ya. Ada 4 masalah yang muncul akibat globalisasi. Yang pertama berkaitan dengan neokolonialisme. Yang kedua berkaitan dengan konsumerisme. Yang ketiga kerusakan lingkungan. Dan yang keempat budaya populer. Nah, itu adalah masalah-masalah yang muncul akibat globalisasi. Dan sebelum lagi diakhiri, Bapak untuk mempersiapkan kalian untuk membaca materi selanjutnya, yaitu tentang ketimpangan sosial dan faktor penyebab ketimpangan sosial. Itu akan kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Mohon KM untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama dan memberikan salam. Silakan KM. Jika belum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Sikap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.